Get the hell out there and get me some intelligence. It's coming. Get ready! Do not move! What is he saying? It's a sniper! Hai guys, pada film kisah nyata kali ini berlatar pada masa-masa Perang Dunia Kedua, di mana para tentara Amerika yang masih berada di Italia harus berusaha bertahan hidup dari serangan tentara Nazi yang masih hidup. Mereka juga selalu rutin melakukan patroli dengan tujuan untuk menemukan pertahanan dan tentara Nazi yang tersisa. Saat sedang berpatroli, mereka bertemu dengan seorang warga lokal yang mengetahui keberadaan pasukan Nazi, dan mereka pun memutuskan untuk mengikuti arahan dari orang tersebut. Celakanya mereka ketika di perjalanan ternyata diawasi oleh sniper musuh, dan ini dia cerita lengkapnya. Di akhir Perang Dunia Kedua, terlihat beberapa tentara Amerika yang sedang berpatroli. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan kereta kuda. Saat akan diperiksa, tiba-tiba tentara Nazi keluar dan berhasil menembak dua tentara Amerika. Sersan Reese selaku pemimpin pun langsung menembak mati tentara Nazi sekaligus pacarnya yang terus-terusan berteriak histeris. Setelah kejadian itu, para tentara Amerika kembali ke markas. Sersan Reese melaporkan kematian kedua anggotanya, akan tetapi ia mengatakan bahwa keduanya mati karena melawan perampokan yang dilakukan oleh tentara Nazi. Namun sangat disayangkan ketika atasannya itu tak begitu peduli dengan kematian kedua anggotanya itu. Ia mengatakan agar Sersan Reese untuk kembali berpatroli dan membunuh lebih banyak lagi tentara Nazi yang masih berkeliaran di luaran sana. Kemudian Sersan memanggil semua bawahannya untuk kembali berpatroli. Dalam perjalanan itu, Mersa sesekali berhenti karena ternyata kakinya mengalami luka yang cukup parah. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun menemukan sebuah jejak panser yang diperkirakan baru saja melewati jalan tersebut. Sersan Reese kemudian memerintahkan Rodman untuk melaporkan penemuan jejak tersebut kepada pusat karena ia yakin musuh tak jauh dari sana dan bisa saja melakukan penyergapan. Pusat memerintahkan agar patroli dilanjutkan dan Sersan beserta anak buahnya kembali berjalan mengikuti jalan tersebut. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang warga lokal yang bernama Angelo. Mereka semua langsung bersiaga dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan musuh ataupun bukan. Angelo pun menjelaskan dengan menggunakan bahasa lokalnya yang mengatakan bahwa ia melihat tentara Jerman naik ke gunung dan ia juga bersedia untuk menunjukkan tempatnya. Mendengar itu, Sersan segera memerintahkan Mersen untuk memimpin patroli ke gunung dengan membawa 3 orang lainnya yaitu Ars, Journey, dan juga Hertzman. Sebenarnya, Mersen sedikit ragu karena menurut Angelo ada banyak tentara Nazi di gunung. Mersen menyarankan agar Trotman yang sebagai radio harus ikut juga agar nantinya kalau terjadi apa-apa bisa langsung menghubungi markas. Akan tetapi, Sersan tak mengizinkan Trotman ikut bersama mereka. Tak punya pilihan lain, Mersen pun akhirnya berangkat dengan ketiga temannya yang tentu saja dipandu oleh Angelo. Mereka semua pun berjalan melewati pegunungan terbuka dan hutan yang penuh dengan pepohonan. Semuanya berjalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kecuali Ars yang terus mengobrol sambil menyalahkan Sersan yang telah membunuh orang yang tak bersalah, yaitu pacarnya tentara Nazi yang di awal adegan tadi. Setelah jauh berjalan, mereka pun sampai di sebuah jembatan. Angelo meyakinkan bahwa jembatan tersebut aman untuk dilewati. Akan tetapi, teman Mersen tak setuju karena jembatan itu sangat terbuka dan bisa saja menjadi target empuk bagi para sniper musuh. Karena tak ada jalan lain, akhirnya Mersen menyuruh agar Angelo menyeberang terlebih dahulu, kemudian disusul dengan Mersen yang juga berhasil menyeberang. Akhirnya, mereka pun berhasil melintasi jembatan itu. Akan tetapi, ketika hendak melanjutkan perjalanan, naas bagi Hesman ketika ia tak sengaja menginjak ranjau hingga mengakibatkan luka parah dan kemudian meninggal. Semuanya pun panik, termasuk Journey yang mengatakan bahwa Angelo adalah mata-mata suruhan Jerman. Karena takut ada tentara Jerman yang datang, akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mersen sedikit berbincang dengan Angelo yang ternyata Angelo adalah mantan kapten Perang Dunia Pertama. Di sana banyak penjelasan yang tidak dimengerti oleh Mersen karena Angelo menggunakan bahasa Italia.
Tak lama kemudian, mereka pun melihat mayat tentara Amerika yang telah mati membeku setelah tertembak sniper, hingga sampai di tepi sungai dan memutuskan untuk beristirahat. Saat itu, mereka mulai menyadari bahwa misi ini merupakan misi bunuh diri. Namun, ya bagaimana lagi, mereka juga tak punya radio untuk mengabari pusat. Perjalanan kembali dilanjutkan dan Marston masih percaya dengan Angelo. Sampai di suatu tempat, mereka menemukan serigala yang sedang memakan bangkai. Dan hal itu membuat Marston sadar kalau saat ini mereka sudah berjalan sampai ke Swiss. Saat semuanya termenung melihat serigala itu, tiba-tiba ada salah satu tembakan terdengar. Namun untungnya tak ada satupun dari mereka yang tertembak. Mereka meyakini itu adalah tembakan sniper yang jaraknya sangatlah jauh. Daripada terdiam di tempat, Marston segera memerintahkan semuanya untuk berpindah ke arah lain. Tak jauh dari sana, mereka menemukan api unggun dan mayat yang dianggap adalah mayat dari tentara Nazi. Mayat itu memiliki luka yang sama persis seperti mayat tentara Amerika sebelumnya dan membuat Journey bertanya kenapa sesama Jerman saling membunuh. Journey merasa kalau ada sesuatu yang tak beres dan menganggap kalau ini semua adalah jebakan. Tak lama kemudian, Marston mendengar suara tank dan Angelo juga mendengar suara tersebut adalah suara tank. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai ke desa Mio yang mana merupakan desa tempat Angelo tinggal. Dari kejauhan, mereka melihat beberapa tentara Nazi yang sedang menembaki warga sipil yang tak bersalah. Namun, karena kalah jumlah, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ars sendiri memutuskan untuk melaporkan kejahatan perang tersebut saat mereka berhasil kembali ke markas, sekaligus melaporkan kejahatan Sersan Rhys yang telah membunuh orang yang tak bersalah. Sayangnya, dalam perjalanan pulang, Ars tertembak sniper yang tak diketahui asalnya yang membuat mereka semua bersembunyi. Marston kemudian memerintahkan Journey melakukan tembakan pengalihan untuk mengalihkan perhatian agar bisa mengevakuasi Ars. Luka tembak yang dialaminya ternyata cukup parah sehingga darah terus-menerus keluar. Segala upaya telah dilakukan sampai ia disuntik morfin agar bisa sedikit lebih tenang. Ars mulai kehilangan kesadarannya sehingga mereka harus cepat segera membawanya kembali ke markas. Journey pun bertugas menggendong Ars sementara Marston membawa barang-barang. Mereka pun kembali melewati jalur yang sama seperti saat berangkat dan berhenti di tempat mereka menemukan mayat tentara Nazi. Di sana, mereka membaringkan Ars dan selalu berjaga untuk keadaan sekitar. Saat itu, Journey mendapatkan ide agar menggantung mayat Nazi untuk memancing sniper yang mungkin masih saja mengikuti mereka. Ide itu pun langsung disetujui oleh Marston dan ia segera mendandaninya dengan perlengkapan Ars. Namun sayangnya mayat itu terlalu kaku layaknya boneka yang digantung. Hal itu membuat Marston mengambil keputusan untuk menjaga tempat tersebut sementara Journey dan Angelo pergi untuk membawa Ars kembali ke markas. Walau awalnya Journey tak setuju karena memiliki firasat buruk, namun tak bisa membantah karena mereka pada akhirnya juga tak punya pilihan lain. Angelo dan Journey pun berjalan semakin jauh, sementara Marston tetap siaga memperhatikan keadaan sekitar untuk memastikan tak ada yang mengikuti mereka. Setelah cukup jauh, mereka memutuskan beristirahat karena Ars terus-terusan berhalusinasi. Journey yang memang sedari awal tak percaya pada Angelo memperingatkan agar jangan berani macam-macam, apalagi sampai membawanya ke markas Nazi. Journey juga mengancam jika Angelo berani macam-macam, maka ia tak segan-segan akan membunuhnya. Namun Angelo mengatakan kalau dirinya hanya pemandu dan tak ingin melakukan hal yang membahayakan dirinya. Sementara Marston mulai berhalusinasi dengan merasa dihantui oleh kejadian pembunuhan wanita kemarin dan tak percaya kalau dirinya bisa membiarkan pembunuhan itu terjadi begitu saja. Dalam usahanya menenangkan diri, Marston sampai tertidur dan terbangun ketika mendengar suara tembakan dari kejauhan. Ia segera melihat sekitar, kemudian mengambil teropongnya dan melihat seorang bersenjata. Perlahan, Marston menenangkan dirinya, lalu kemudian setelah target terjatuh, Marston mendekatinya dan ia terkejut saat melihat bahwa ternyata targetnya bukanlah tentara Nazi, melainkan anak-anak lokal yang tak bersalah. Lagi-lagi, ia begitu kecewa karena kali ini ia sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang tak bersalah. Pada akhirnya, Marston pun pergi menghampiri Journey yang ternyata berhenti tak jauh dari tempatnya berada karena kelelahan membawa Ars.
Kemudian ia meluapkan kekesalannya pada Angelo bahwa selama ini yang membutuhkan mereka adalah salah satu warga dari desanya sendiri. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan untuk kembali ke markas sambil mendengarkan Ars yang masih sanggup mengobrol saat dalam keadaan sekarat. Journey berulang kali mengingatkan agar Ars berhenti berbicara untuk menghemat energi. Akan tetapi Ars tak mau mendengarkan mereka karena ia sudah merasa berada di ujung maut. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka berhasil kembali ke markas. Akan tetapi, Mercer menemukan bahwa Ars ternyata sudah tidak bernapas lagi. Mereka pun segera berlari untuk memeriksanya. Namun sayangnya, nyawa Ars tidak terselamatkan, yang membuat Journey sangat marah. Atasan mereka pun datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Mercer hanya bisa menjawab, Sersan Reese adalah seorang pembunuh. Namun ternyata, Sersan Reese baru saja meninggal 1 jam yang lalu akibat tertembak sniper tentara Nazi. Saat itulah ternyata satu fakta terungkap lagi guys, karena ternyata Angelo adalah mata-mata tentara Nazi yang dibayar untuk menggali informasi mengenai kekuatan tentara Amerika yang ada di sana. Kemudian atasan memerintahkan Mercer untuk membunuh Angelo di tepi sungai. Akan tetapi Mercer berusaha membela Angelo dengan alasan sudah menepati janjinya menunjukkan di mana para pasukan Nazi berada. Sayangnya atasan mengatakan bahwa hukuman tetaplah hukuman dan Angelo harus dibunuh karena ketahuan menjadi mata-mata. Mereka berdua akhirnya pergi ke sungai dan di sana Mercer kembali dilema antara perintah dan juga rasa kemanusiaan. Dua kejadian sebelumnya membuat dirinya tak tenang dan harus terus-menerus dihantui rasa bersalah. Mercer semakin larut dalam suasana hingga akhirnya namun ternyata Mercer memilih untuk tak membunuh Angelo dan membiarkannya bebas pergi. Tak lama kemudian Journey datang dan Mercer mengatakan kalau ia sangat yakin membebaskan Angelo adalah hal yang tepat. Ia juga menambahkan kalau saat ini dirinya merasa lebih tenang dan bisa menikmati rasa damai di hatinya setelah sekian lama berada di medan perang. Di akhir film dijelaskan bahwa Mercer terluka parah akibat terkena serangan mortir saat melakukan patroli. Dalam kondisi berdarah dan nyaris meninggal, Mercer percaya kekuatan doa dan tak lama kemudian ia melihat tentara Nazi yang datang membantunya. Rasa kemanusiaan membuatnya akhirnya membiarkan Angelo hidup dan pada akhirnya rasa kemanusiaan itu berbuah baik ketika Mercer hampir tewas. Namun untungnya ada tentara musuh yang menolong dan itu adalah karma baik. Film pun selesai. Terima kasih.